Langsung pingsan semua ya. Pingsan. 1,3 triliun. Tapi ini belum apa-apa dibanding Akiditio yang 2 triliun. Penyebabnya kenapa sih seorang Ronaldo ini harus pindah dari Juve? Padahal kan kontraknya belum habis. Belum. Gitu. Ronaldo mau pindah ke Manchester City. Si Ronaldo bilang katanya Ferguson itu seperti ayah keduanya dia. Ya, gitu. benar. Bajunya nggak bekasan Beckham Oh, kan enggak. yang dikasih. Enggak. Buat YouTube. Halo, selamat sore semuanya para cobars di rumah. Hari ini kita akan mencoba memulai sebuah program baru dari Coba-Coba Review yang saat ini bekerja sama dengan Rafdi Production yang kita sebut dengan nama podcast Coba-Coba. Gitu ya. Sesuai dengan namanya, saya selaku host di sini tidak terlalu mengerti dengan programnya, tapi saya coba mendatangkan seorang narasumber. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang kita akan bahas hari ini adalah sesuatu yang sedang menjadi trending topik tentang kepindahan seorang Cristiano Ronaldo atau yang sering kita sebut dengan CR7 itu kembali ke klub yang dari dulu sudah membesarkannya, yaitu Manchester United. Tapi ada satu hal yang membuat kita bingung, dan itu menjadi judul tema kita hari ini. Kenapa Ronaldo bisa banting harga? Dia banting harga jauh dari standar transfer pemain sekelas mega bintang seperti Ronaldo. Dikarenakan saya tidak terlalu paham dengan kondisi ini, saya mendatangkan seorang narasumber yang teman kita yang mungkin lebih expert lah ya, karena dia pengamat Sepak bola. pengamat bola tapi di sekolahnya dulu ya. Tapi dia lebih expert lah dibanding saya ya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini memberikan sebuah informasi yang lebih menarik kepada teman-teman semua. Ya. Oke, hari ini saya ditemanin sama teman kita, Mas. Siapa Mas namanya, Mas? Mas Aril, Mas. Oh, Mas Ari. Kayak baru kenal aja. Iya. Jadi ini Mas Ari. Nah, kenapa ya? Saya ini kayaknya belum minum ya. Tolong dong kopi Bapak. Iya. Jadi hari ini coba harus kita akan sedikit berbeda. Jadi dari intonasi saya ngomong nih mencoba untuk menjadi seorang pembaca berita lah Baca ya. berita ya. Karena kalau ngelihat teman-teman lain podcast itu kan Iya. kayak serius gitu Iya. kan. Soalnya Terus diatur apa gitu ya. pastinya ya. Ya karena ini agak berbeda Agak Mas Aril berbeda, dengan benar. konsepnya Benar, seorang sebuah channel YouTube-nya Coba-Coba Review. Iya, betul. Jadi saya di sekali. sini bawa ke PA, ya saya mencoba lebih enjoy karena saya nggak biasa yang serius-serius. Iya. Mohon maaf sekali lagi saya sambil ngerokok ya biar menghilangkan tegang saya di depan kamera. Ya. Nah, Mas Aril, biar nggak terlalu dibilang saya ini bodoh dalam Ya. hal ini, saya tadi coba-coba cari informasi Ya. mengenai berita yang lagi trending tentang seorang CR7. Oke. Jadi di sebuah media di Inggris, The Athletics namanya, itu bilang bahwasanya Ferguson itu marah dan ngotot bahwasanya seorang CR7 itu harus kembali ke MU. Ini karena ada rumor dia itu mau balik ke Manchester City ya, Ya. kalau nggak salah ya. Ya, awalnya kemarin memang kan lagi heboh bahwa Ronaldo mau pindah ke Manchester City. Oke. Ya, yang mana notabene antara Manchester City sama Manchester United Sama-sama Manchester gitu ya. itu satu kota, tapi Iya. beda klub gitu kan, satu kota. Mungkin cuman beda kabupaten lah mungkin ya. Bisa Oh, mungkin. Manchester City Ya, kabupatennya. kabupaten gitu. beda lagi mungkin. Mungkin ya. Oh, iya, tapi iya, enggak, iya. tapi itu satu kota. Nggak ada mall kali ya di Manchester City, makanya dia mau ke MU gitu. Kayaknya ya? bisa jadi sih. Iya. Mungkin karaoke ya kan. Hiburan malamnya kurang kali ya. Nggak, jadi kalau kenapa dia Ronaldo mau balik ke Manchester United daripada Manchester City, karena memang kalau Ferguson marah itu wajar, Kak. Oh, kenapa? Wajar karena memang yang menemukan talenta Ronaldo itu Ya. Ferguson. Oh gitu. Ya, Nemu di mana Ferguson. dia gitu pada saat itu ya? Waktu Kalau itu- sejarahnya dulu nih. Sejarah ya. Ya, sejarah. kita bicara sejarahnya jadi seorang memang, Ronaldo ya. Memang kalau Manchester United saya memang penggemarnya, Kak. Penggemar Oke. dari Manchester United. Jadi memang penggemar dari tahun 95 96 lah kalau nggak salah ya. Oke, Saya oke. mulai kenal bola. Umur berapa itu? 95. Mungkin waktu itu kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Oh, kelas 5 SD. 5 SD, Oh, ya. Berarti udah agak lumayan tua ya. Aduh, ketahuan jadi umurnya. Ya, Jadi terus- ketahuan umurnya. Jadi memang di tahun kalau nggak salah 2000 berapa itu MU mengadakan, biasa kan kalau klub-klub bola itu
sebelum masuk ke liga berjalan, mereka mengadakan pertandingan pramusim. Oke. Nah, waktu itu MU lagi bertanding ke Portugal waktu itu. Dia main lawan Sporting Lisbon kalau nggak salah. Oke. Nah, di situ secara mengejutkan MU itu kalah 1-3 dari klub itu. Dari klub kecil itu dari gitu. Klub enggak kecil juga. Sporting Lisbon memang klub besar tapi tidak sebesar MU. Kalau apa tadi Lisboa itu ya? Sporting Lisboa ya. Sporting Lisbon kalau ininya kan. Jadi di situ yang berperan banyak untuk kemenangannya Sporting Lisbon itu Ronaldo. Oh, itu di sekitar tahun berapa itu ya? 95-an kali ya? Enggak, 95. 97 ya? Enggak, itu udah 2001-an ya? 2003 kalau nggak salah. 2001 2003 kalau nggak salah. Antara circle itulah. Nah, di situ melihat talenta Ronaldo, itu pemain MU itu minta Ferguson untuk rekrut dia. Oke. Nah, akhirnya direkrut lah anak muda dari Portugal main ke Liga Inggris. Oke. Gitu. Nah, ini ada fakta menarik juga nih di sini. Nah, gimana tuh? Fakta menariknya bahwa waktu itu Ronaldo ditanya sama Ferguson, kamu mau pakai nomor berapa gitu kan? Oh, gitu. Dia disuruh pilih nomor punggung. Waktu itu dia pengen nomor punggung 28 karena angka kegemarannya. Aku nggak tahu itu apakah dia pernah kena togel gitu. Di umur gitu kan? Mungkin kan? Jadi berkesan banget dalam hidupnya ya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi Ferguson menolak. Oke. Katanya kamu harus pakai nomor 7. Nah, nomor 7 ini nomor yang sakral di Manchester United. Karena pemain-pemain besar yang pakai. Terakhir sebelum Ronaldo itu ada David Beckham yang pakai nomor 7. Ya, David Beckham. Kalau itu tahu saya. Nah, Beckham tahu ya? Tahu. Oke, nah jadi si Ronaldo dikasih nomor 7. Oke. Yang terakhir dipakai. Tapi bajunya nggak bekasan Beckham kan yang dikasih. Enggak, udah beda. Sponsornya udah beda. Oh, gitu ya. Nah, karena zaman Beckham itu Sharp sponsornya. Iya, karena kalau biasanya kalau udah dipakai terus-terusan kan daripada buat baru. Iya, itu kalau klub di kampung saya. Oh, klub di kampung nggak ganti-ganti bajunya itu. Bukan alasannya aja ya, itu sakral ya. Iya, enggak. Karena memang kondisi keuangan klubnya. Ya, jadi coba tak pikir itu karena ini ya menghemat ya MU ya. Jadi biar nggak beli baju lagi nomor 7 udah ada gitu. Gitu. Oh, jadi karena itu ya. Nah, jadi kemudian alasan lain adalah karena memang Ronaldo ini dibesarkan di MU. Dia bisa jadi seorang. Jadi nggak di rumahnya dibesarkan dia ini. Kalau di rumahnya itu dibesarkan. Dibesarkan untuk fisiknya gitu kan, biar dikasih makan gitu kan. Nah, kalau di MU dibesarkan skillnya, gitu. Berarti benar-benar dia memulai karir itu di MU lah ya. Karir yang sebagai pemain bintangnya itu nongolnya di MU gitu kan datangnya. Nah, dan memang pernah saya nonton atau baca lupa itu ada wawancara dengan wartawan bahwa ketika dia ditanya kalau suatu saat Anda ditawarin untuk pindah ke Manchester City dengan bayaran yang besar dan bayaran yang nilai transfer yang besar, apakah Anda mau gitu kan? Nah, di situ Ronaldo bilang katanya kalau saya mau uang, saya sebenarnya tinggal pindah ke Qatar aja gitu kan. Jadi walaupun liganya nggak terlalu gede, tapi duitnya gede di situ kan. Gitu. Nah, Oke. Karena dia tidak mungkin mengkhianati Manchester United. Oke, nah ini itu statement seorang CR7 ya. Ya, betul. Kepada wartawan ya. Kepada wartawan waktu itu. Tapi kalau kita bilang tidak mengkhianati, ini kan Ronaldo ini udah hampir 12 tahun. Ya. Pindah dari Manchester United. Ya. Nah, betul. ini kalau dari contekan yang saya lihat, malah pada saat dia pindah ke Real Madrid pada tanggal 1 Juli 2009, ini memecahkan rekor transfer terbesar. Ya, betul. Sebesar 80 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun. Nah, bayangin 1,3 triliun, tapi ini belum apa-apa dibanding Akiditio ya 2 triliun. Ini masih belum apa-apanya gitu ya. Ya itu hanya triliun aja ya. Nah, 1,3 triliun kan, dia menjadi pemain termahal. Ya. Nah, kalau ini menurut aku ini kan agak bertentangan. Betul. Dengan statement dia yang tidak mau mengkhianati, tapi pada saat ditawar dengan 1,3 triliun, kok dia dia dengan gampangnya, atau mungkin pada saat itu kondisi keuangannya belum stabil kali ya. Mungkin kalau dulu itu mungkin pertama
di samping memang sepak bola itu sebenarnya kan industri Oke. ya, artinya ada bisnisnya di situ kan. Oke. Nah jadi memang pada saat itu mungkin dari sisi keuangan Manchester United Ya. butuh tambahan pemasukan yang lebih gitu kan. Ya. Dan Ronaldo ditawar senilai 80 yang dia ngerekrutnya cuma 12 juta, artinya ada untung, ada margin di situ kan. Oke. Makanya dijual pada saat itu. Sebenarnya dan juga memang Ronaldo berkeinginan untuk mengembangkan karirnya gitu kan. Karena di Manchester dia lumayan sudah sukses lah karena menang Liga Champion gitu kan. Ya. Dan lain-lain gitu. Dan dia butuh tantangan baru. Seorang pemain besar itu pasti nggak apa namanya? Nggak memungkiri untuk pindah ke suatu klub yang baru. Iya, gitu. karena yang kalau secara saya orang awam, Iya. memang pada saat di tahun-tahun 2009 itu Real Madrid ini kan terkenal sebagai klub bola yang memang mau menunjukkan bahwasanya dia itu uangnya banyak. Ya, Semua pemain mega bintang yang ada itu langsung direkrut. Ya, pada saat itu Real Madrid itu masih mendapatkan julukan Los Galacticos. Oh, apa itu? Suka ngelos gitu. Los Galacticos. Jadi karena saking banyaknya pemain bintang di Real Madrid itu, jadi julukannya adalah Los Galacticos karena kayak dia tuh ngumpulin pemain-pemain bintang yang lagi happening beli gitu. Jadi orang itu ngelihatnya kayak kumpulan orang-orang yang dari galaksi-galaksi lain yang main di situ gitu loh. Jadi kalau image-nya yang dibentuk sama sebuah klub Real Madrid itu adalah ini gua klub terkaya gitu. Gua bisa beli pemain-pemain mahal. Kadang-kadang kalau kita main PS ya, kalau dulu kan aku suka main PS ya. Roberto Carlos ya. Ya. Wah, itu udah lama banget ya. Saya masih agak muda-mudanya. Nah, Roberto Carlos. Real Madrid ini sampai bingung kita mau milih pemainnya kan, karena semuanya skill levelnya segala macam tinggi semua. Bener. Gitu kan. Nah, dulu malah kita kalau main PS ada larangan tuh nggak boleh pakai Madrid ya. Kadang ada juga kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Ariel sendiri, ini kan pemain-pemain mega bintang ini kan kalau aku ya bukan ngefans juga ya, tapi kalau aku melihat kan mungkin antara Messi sama Ronaldo ini sama-sama punya kelebihan. Ya, betul. Sama-sama punya kelebihan. Nah, kalau menurut Mas Ariel sendiri, seberapa Mas Ariel menilai kemampuan atau kehebatan seorang Ronaldo ini sehingga dia pantas dihargai sama Real Madrid itu sampai 1,3 triliun tadi? Oh, jadi kalau melihat kemampuan memang antara Messi dan Ronaldo itu banyak orang mengadu antara mereka head to head gitu kan. Ya. Walau sebenarnya gaya mainnya tuh beda. Gaya main Messi dan Ronaldo itu beda. Gimana itu? Posisinya pun berbeda. Kayak Kama Sutra gitu. Kalau Ronaldo kan terkenal sebagai penyerang sayap. Gitu. Kalau Messi kan terkenal sebagai dari tengah gitu kan. Ya. Nah, kalau Ronaldo itu memang bentukan dari hasil latihan yang keras gitu loh. Nah, kalau Messi ini memang memiliki bakat gitu loh. Gitu. Jadi ada hasil bentukan yang memang dia latihan ekstra keras dan bukan berarti Messi nggak latihan keras ya, tapi kalau Messi memang dia memang udah sudah keras gitu. Udah keras terus gitu. Keras terus gitu. Nah, jadi kalau Ronaldo memang sebenarnya kalau kita bilang pantas nggak dia waktu dibayar Real Madrid 1,3 triliun itu sebenarnya itu menurutku pantas Kak, karena memang dia rata-rata golnya per musim itu 40 gol gitu loh. 40 gol. 40 gol per musim. Per gitu musim. Per musim rata-rata. Kemudian dia juga sekarang memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid. Oh, untuk di Real Madrid. Di Real Madrid dia kan setiap klub, setiap negara itu kan ada catatan pencetak gol terbanyak untuk negaranya, klubnya. Nah, Ronaldo itu sekarang di Real Madrid memecahkan itu. Memecahkan rekor. Nah, kalau Mas Ariel sendiri pilih mana? Lebih suka gayanya Messi kalau pada saat di lapangan atau gaya seorang Ronaldo? Ronaldo. Oh, Ronaldo. Kenapa? Karena ini tadi suka keras tadi. Oh, kalau keras gitu. Kalau Ronaldo itu permainannya apa ya? Kalau menurutku lebih menghibur gitu. Jadi dia lebih banyak skill footwork segala macem gitu kan. Nah, kalau Messi memang skillnya memang skill yang menipu gitu loh. Jadi memang beda permainannya. Kalau Ronaldo
suka show off lah mainnya. Oh, lebih ke entertaining lebih lah. entertainnya Dia lebih Ronaldo. entertain Kalau lah saya ya. kalau nonton main lebih entertain Ronaldo. Tapi kalau Messi, kalau lihat permainan tim, Messi lebih enak dilihat kalau Messi secara lebih main enak tim. dilihat Cuma kalau ya. individual saya lebih suka Ronaldo. Nah, jadi biar para cobars juga pengen tahu mungkin ya seberapa hebatnya skill seorang Ronaldo ini, kita kasih dulu cuplikan ya. Kita kasih cuplikan beberapa atraksi dan gol-gol indah dan cantik yang kadang-kadang membuat orang tuh nggak masuk akal gitu ya. Betul. Membuat orang nggak masuk akal. Ini cuplikannya ya, dilihat dulu. Ini waktu dia masih bermain untuk Manchester United. Manchester United. Ya, betul. Nah, ini dia tendangan jarak jauh. Ya, free kick sama Portugal. Free kicknya ya. Kalau kena muka mimisan itu. Langsung pingsan semua ya. Pingsan. Nah, ini waktu Liga Champions sama Manchester United itu jarak jauh. Setengah lapangan itu ya. Iya, cannonball itu tendangannya. Oh, tendangan cannonball gitu. Namanya tendangan cannonball. Ini waktu dia tuluran gol sama Real Madrid. Ini waktu di Argentina bukan ya? Wah, ini waktu dia di Real Madrid. Skillnya. Kalau nggak salah dia main di Real Madrid itu 480 pertandingan, 485 gol. Oh, berarti hampir setiap pertandingan ada gol yang dia ciptain. Lebih gitu banyak ya? gol yang dia ciptakan daripada dia mainnya. Oh, oke. Nah, Ronaldo. Jadi Cobars, kalau melihat skill-skill itu ya, jadi sangat wajar lah ya kalau seorang Ronaldo ini dibilang seorang pemain mega bintang. Karena ada beberapa cuplikan misalnya saya tonton di YouTube, di TV, itu memang skillnya itu kadang-kadang bikin nggak masuk akal. Iya, betul. Gitu ya Mas Aril ya. Betul, dia memang terkenal akan permainan yang ngotot. Dia tipikal pemimpin yang di lapangan yang terkenal ngotot. Bahkan ketika dia tidak bermain pun dia biasa memimpin teman-temannya dari pinggir lapangan. Itu terjadi waktu final Piala Eropa tahun 2016. Final Piala Eropa ya, tahun 2016. Dia cedera kan? Ya. Lagi main baru beberapa menit dia cedera, terpaksa ditarik dan dia memimpin teman-temannya dari pinggir lapangan. Oh gitu. Yang akhirnya Portugal jadi juara. Jadi juara ya, gitu ya. Itu. Nah, kalau balik lagi ke masalah kenapa sih seorang Ferguson itu sampai marah gitu kan? Berarti kan apakah ini hanya menyangkut harga diri kah atau apa? Karena kalau dari media yang saya baca di The Athletics itu, si Ronaldo bilang katanya Ferguson itu seperti ayah keduanya dia. Ya, gitu. Benar. Memang seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang Ferguson lah yang membesarkan nama seorang Ronaldo. Iya. Kalau dia tidak direkrut oleh MU mungkin ceritanya akan beda, tidak seperti ini gitu kan. Nah, mungkin ketika tahu dia mau pindah dari Juve dan Manchester City sudah memberikan penawaran, otomatis Ferguson yang mantan pelatih MU tapi sekarang juga kalau nggak salah sebagai penasehat di tim, yang ditua-tuakan lah yang di tim. Nah, dia dituain ya. Ditua-tuakan. Kita ini hampir dituain juga. Jadi kalau Ferguson masih sering diminta pendapat ya, staf ahli lah, jadi ahli ya, staf sus. Ya, tapi ada gaji nggak dia? Ada pasti. Ada pasti. Jadi memang kalau Ferguson marah itu wajar gitu loh. Wajar ya. Karena memang dia sudah menganggap Ronaldo seperti anaknya sendiri. Tapi gini Mas Aril, saya masih belum tahu nih penyebabnya kenapa sih seorang Ronaldo ini harus pindah dari Juve. Padahal kan kontraknya belum habis gitu. Belum. Dia apa nggak kena penalti atau gimana gitu? Jadi kalau di bola itu sebenarnya nggak ada penalti-penaltian. Kecuali kalau handball. Ya? Kalau handball penalti. Maksudnya kalau dalam kontrak pemain sepak bola, justru semakin mendekati akhir kontrak, si klub harus berpikir apakah pemainnya mau dijual atau pemainnya diperpanjang kontrak gitu loh. Nah, karena kalau dia kontraknya habis tidak diperpanjang, si pemain bisa pergi kemana saja dan klub tidak mendapatkan benefit apapun dari si pemain. Nah, beda kalau Ronaldo, kalau tidak salah aku baca itu 1 musim lagi sisa kontraknya, satu musim lagi, dan dia sudah menyatakan keinginannya untuk pindah. Mungkin karena
kurang lebih dia sudah 3 tahun di Juventus. ya. Dan memang Ronaldo ini kan terkenal selama di Real Madrid itu memang rajanya Liga Champion gitu kan. Memang dia sudah membawa Real Madrid menjuari Liga Champion beberapa kali, bahkan sempat back to back gitu kan. Nah, jadi memang tekanan dari publik mungkin ke Ronaldo ini begitu di Juve terlalu besar gitu. Tapi katanya ada kabarnya dia nggak nyaman segala macam di Juve itu. Karena tekanan yang terlalu besar dan kemudian mungkin kecemburuan antar pemain gitu kan. Nah, di pertandingan terakhir Ronaldo sudah merasakan tidak nyaman main di situ. Karena dia sudah beberapa posisi yang saya lihat di cuplikan, beberapa posisi dia tidak dikasih bola yang kalau dia di Real Madrid dulu seluruh pemain Real Madrid tuh hampir rata-rata melayani dia untuk. Jadi tersinggung sebenarnya Ronaldo ini, nggak dikasih bola gitu. Ronaldo kan memang terkenal ambekan orangnya. Suka ngambek. Suka ngambek Ronaldo itu. Ronaldo memang terkenal yang suka nggak ngasih bola siapa itu? Hampir rata-rata gitu. Kalau kemarin tuh terakhir lihat pertandingannya itu ada satu momen Ronaldo sudah berdiri bebas, pemain Juve si Cuadrado nggak ngoper dia gitu loh. Jadi berarti penyebabnya ini sebenarnya mungkin ini juga ketidakharmonisan di ruang ganti mungkin. Di ruang ganti. Ini bukan ruang ganti spa ya. Kalau yang saya baca lagi kan, ini dari contekan saya, dia pindah ke Real Madrid itu dihargai sekitar 1,3 triliun. Terus dia pindah ke Juve, itu dia dihargai lebih tinggi lagi. Senilai 99,2 pound sterling. Atau 1,88 triliun, tapi masih lebih kecil juga dari Aki Ditio tadi ya. Masih lebih kecil. Pokoknya masih menang lah Aki Ditio. Sedangkan pada saat pindah ke MU, tapi bentar dulu, saya belum mau ngomong ke situ. Nih ya. Pada saat di Juve, saya mau nanya, Ronaldo pernah mempersembahkan piala apa nih buat Juve? Kalau di Juve ini Scudetto, juara Liga, sama piala apa tuh Coppa, Super Coppa atau apa kalau nggak salah. Tapi karena champion nggak menang dia. Champion nggak, gagal. Apa mungkin karena malu itu ya, udah dibayar mahal tapi nggak ini? Enggak sih, kalau Ronaldo ekspektasi. Karena main bola kan nggak bisa satu orang sebenarnya. Kerjasama tim mungkin. Kan? Jadi coba harus main bola itu bukan kita pribadi ya. Bukan one man walaupun show. skillnya one man show-nya bagus, kalau timnya nggak mendukung ya. Iya benar. Mungkin pernah ada statement yang saya baca waktu itu kalau nggak salah disebutkan bahwa pemain-pemain di Juve itu tidak seperti pemain-pemain di Real Madrid yang benar-benar mensupport Ronaldo gitu loh. Mungkin karena beda-beda negara kali yang ada di situ ya. Iya pasti, karena pas ngomongnya susah jadi. Satu ngomong bahasa Inggris, satu ngomong bahasa Spanyol, satu ngomong bahasa mana repot lagi. Jadinya repot, ya. Kayak kita lah kalau itu kan suka beda-beda bahasa. Beda bahasa ya. Jadi gitu. Nah jadi kalau ke Manchester United ini yang agak menggelitik pikiran saya nih. Dia hanya dinilai dengan senilai transfer 25 juta euro atau 422 miliar. Ini kan kurang dari seperempatnya pada saat dia pindah ke Juve gitu kan. Iya benar. Ada apa ini sebenarnya nih? Apa karena memang umurnya yang udah tua? Ya benar. Atau karena kedekatan tadi jadi ya si Ferguson bisa merayu seorang Ronaldo? Benar. Memang kalau Ferguson itu kan memang terkenal pelatih bertangan dingin. Jadi memang ketika dia menginginkan pemain, hampir rata-rata pemain itu pasti mau kalau dia yang ngajak untuk pindah ke Manchester. Itu terbukti semenjak dia jadi pelatih di Manchester. Pernah ada waktu itu dia membajak pemain Arsenal Robin van Persie. Karena Van Persie pengen dapat gelar juara, sedangkan dia di Arsenal nggak dapat, dibajak sama Ferguson pindah. Mau tahun pertama langsung juara. Nah mungkin di kasus Ronaldo ini bisa kemungkinan tuh sama gitu kan. Yang pertama memang usia Ronaldo sudah 35 36 kalau nggak salah, 35 36 sudah bukan usia produktif lagi untuk seorang pemain sepak bola. Tapi memang Ronaldo tidak membuktikan itu. Dia membuktikan dengan usia bukan penghalang buat dia gitu kan. Nah balik lagi ke masalah usia. Jadi kan pada saat dulu Ronaldo ini kan terkenal dengan skillnya yang luar biasa. Iya betul.
Dia bisa mungkin dari setengah lapangan, ya pokoknya dribblingnya segala macamnya itu oke lah ya. Nah pada saat tahun 2014 dia kan mengalami cedera pada saat Piala Dunia gitu Iya kan. benar. Dan akhirnya menurut berita-berita dan para pengamat mengatakan bahwasanya gaya bermainnya Ronaldo ini berubah sejak dia cedera. Jadi sekarang lebih banyak nunggu, kayak males gitu ya kalau melihatnya ya. Bukan males sih sebenarnya. Memang Ronaldo itu dulu terkenal dengan permainan yang menyisir dari sayap. Jadi dia dioper dari sayap, dia nyisir, lewatin pemain, tusuk ke tengah, finishing, tendang gitu kan. Nah, karena memang karena semenjak cedera dia memang lebih banyak diplot untuk jadi penyerang tengah. Jadi memang saat di Juve ini. Ya, jadi memang karena ini dia diplot sebagai, karena memang fisik sudah tidak menunjang lagi kalau dia pengen main kayak dulu gitu kan. Jadi dia diplot sebagai penyerang tengah yang memang tugasnya menunggu gitu loh, menunggu untuk finishing bola gitu. Jadi yang saya tahu ya gitu kan. Ya. Tapi kalau menurut aku ya mungkin Ronaldo udah cukup punya banyak harta lah ya. Banyak banget. Itu gajinya banyak. Murah di Juve gajinya murah kan? Ya, jadi dia anggap ini sedekah lah ya kali ya ke MU ya. Jadi dulu dia di Juve itu digaji 16.000. Oke. Ya per detik. Per detik ya, per detiknya $16.000 gitu ya. Per detik. 16.000, enggak 16.000 rupiah per detik. Oh, 16.000 rupiah per detik. Waduh. Serem ya, bayangin sehari gajinya gila, berapa. Ya. Itu beli seberapa gajinya? Per detiknya 16.000 coba. Kalau kita seunit ya itu ya. Kalau Maris satu unit keyline. Satu unit keyline 15.000. Atau 1 meter pluring gitu ya. Nah, ya kalau yang belum tahu Paris itu kru kita lagi nonton. Sebenarnya pengen masuk sini tapi ya nggak penting juga. Karena nggak paham dulu juga dia soal bola ya. Ya buat apa? Cukup 1 orang aja yang nggak paham. Kalau 2 jadi berantakan. Ini saya sambil baca-baca coba harus ya. Nah, jadi kalau ini ada dicontekan saya, kekayaan seorang Ronaldo itu pada bulan Maret 2010, France Football menempatkan Ronaldo di peringkat ketiga dalam daftar pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Ya. Di belakang David Beckham, Messi. Berarti yang paling tinggi masih David Beckham ya? Iya, pada masanya. Pada masanya. Pada masanya David Beckham itu memang menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Ya, nah jadi sekarang ini berarti kan CR7 ini transfernya itu mencapai 25 juta euro atau sekitar 420 miliar plus bonus. Bonusnya apa ini? Bonus gantungan kunci atau apa ya kira-kira ini? Kayaknya bonusnya foto bersama sih. Foto bersama gitu ya. Tapi menarik juga sih Kak. Memang sebenarnya kalau berbicara bisnis, Ronaldo dan Messi ini selain memberikan dampak di lapangan, memang secara bisnis memberikan dampak untuk marketnya klub gitu loh. Nah, aku sempat baca tadi bahwa saham MU itu naik 4, sekian triliun begitu Ronaldo dikabarkan masuk. Gitu. Jadi belum apa-apa udah ini belum jual jersey. Nanti masalah kalau beritanya aja ya. Kalau udah rilis jersey pasti akan lebih banyak lagi pemasukan untuk merchandise segala macam ya. Sama kayak Messi mungkin kemarin dikasih kan bonus gitu. Jersey kali ya. Mungkin atau bonus ini liburan. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini kan nomor punggungnya itu belum ada ya. Belum ada. Kita harap itu nggak jadi 77 ya. 7 enggak karena Esteller ya. 7 jadi Esteller ya. Kayak nama minuman Esteller gitu ya. Esteller dia kalau 7 janganlah. Janganlah ya. Jangan. Jadi, karena nomor 7 dia yang biasa dia pakai sekarang tuh lagi dipakai sama pemain dari Uruguay. Edinson Cavani gitu kan. Siapa tadi? Edinson Cavani. Iya, jadi kalau Cavani itu kayak kain gitu ya. Iya, janganlah. Iya, jangan. Bahaya itu. Jadi memang masih belum menjawab teka-teki nomor punggung berapa yang akan dipakai. Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen taruhan berapa? Ya. Nah, jadi buat para coba-cobars, tolong isi di kolom komentar kalau kalian sepakatnya si Ronaldo pakai nomor berapa gitu, di punggungnya gitu ya. Ya, kalau 17 sudah dipakai. Ya. Sudah dipakai 27 udah belum ya, lupa kalau 27. Tapi lucu juga nih Ril ya. Kenapa nomor 1 itu malah nggak jadi sebuah nomor yang digemari ya buat di nomor punggungnya seorang pemain bola. Tapi kalau di mobil segala macam mahal banget. Iya, nomor 1. Nomor 1 itu kan. Apalagi nggak ada seri ya belakangnya kan. Karena sebenarnya gini Kak, nomor punggung
dalam sebuah olahraga kayak sepak bola ini menurut pengetahuanku ya, itu memiliki arti. Jadi memiliki arti kayak nomor 1 itu memang identik dengan penjaga gawang, pemain pertama gitu kan. Kemudian 2, 3, 4, 5 itu pemain belakang biasanya. Kemudian yang suka main dari belakang. Pemain belakang lah, yang pokoknya yang belakang urusan dia gitu kan. Nah, kemudian kayak nomor 6, nomor 7, 8. Nah, itu biasanya mulai ke pemain tengah. Pemain tengah ya. Nah, kemudian baru 10, 11 itu 9 itu biasanya pemain depan. Jadi ada filosofinya juga sebenarnya di dalam sepak bola tuh gitu kan. Benar sekali. Nah, Mas Ariel, mungkin kita sampai di penghujung podcast. Ya. Kayak berita beneran ya, penghujung gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita closing podcast kita kali ini, saya pengen Mas Ariel membuat sebuah kesimpulan dulu nih. Ya. Jadi karena tema kita tadi adalah masalah nilai transfer Ronaldo yang kita anggap banting harga ke MU itu seperti apa, biar para coba-coba harus di rumah ini enggak salah mengartikan gitu. Karena ini bahaya loh Mas Ariel. Kita udah sering banget buat konten kayak gini, akhirnya para penggemar Ronaldo marah-marah. Menyerang gitu, ya. Iya. Menyeramkan ya. Sebenarnya kalau menurutku dengan usia yang sekarang memang harganya tidak bisa sefantastis dulu ya untuk seorang pemain sepak bola dengan usia 36 tahun, dan liganya juga sekarang Liga Inggris kan merupakan salah satu liga yang terbaik di dunia gitu kan, dan memang penonton Liga Inggris juga paling banyak. Kemudian yang pasti yang harus kita patut acungi jempol dari Ronaldo adalah sifat kesatrianya gitu loh. Dia termasuk orang yang komitmen sama ini. Dia tahu Manchester United dan Manchester City musuh bebuyutan. Nah, artinya dia lebih memilih menjaga dirinya ya, nama baiknya. Jadi dia ingin pensiun sebagai legenda di Manchester United. Karena banyak pemain Manchester United yang akhirnya memang masih dianggap legenda, tapi sudah nggak terlalu ini dibanding orang yang memang dia menghabiskan sisa karirnya di Manchester. Contohnya ada beberapa pemain yang pindah dari Manchester United ke City gitu kan, dan itu akhirnya menjadi public enemy dari para fans Manchester United. Fansnya sendiri ya. Ini menurut pengamatan saya juga memang sekarang udah nggak terlalu banyak ngamatin sepak bola. Udah nggak jadi pengamat lagi? Nggak, jadinya pengamat sepak bola gajah sekarang. Pengaril sekarang ya, karena namanya Ariel bukan amat gitu ya. Kalau begitu Mas Ariel, terima kasih banyak udah hadir di studio kita. Sama-sama. Buat para cobahers, jadi sebuah kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari podcast kali ini, bahwasanya sebuah lagi, ini bukan barang ya. Seorang Ronaldo itu uang tuh bukan segala-galanya. Ya, jadi kenyamanan, terus juga nama istilahnya tuh aku agak lupa juga. Kalau kita ingat masa lalu, ingat histori, ingat sejarah, itu mungkin lebih berharga dari semuanya. Nah, mungkin ke depan ini akan menjadi sebuah trending topik yang belum habis ya mungkin. Betul. Ya. Jadi kita masih banyak pertanyaan tentang nomor bajunya. Nomor punggung bukan nomor baju. Nomor punggung. Kalau nomor baju kayaknya M deh. Nah, sama tadi bajunya tuh pakai baju bekas atau enggak gitu ya. Jadi nanti jangan lupa sebelumnya like, subscribe, comment and share channel kita biar kita semangat terus membuat kontennya lebih bermanfaat lagi ke depannya ya. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.